semuanya. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Semangat terus ya untuk terus belajar dan menerima tantangan dalam setiap pembelajaran dari ini. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan ketika kita berada di luar rumah agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah lagi seperti biasa. Nah, untuk pembelajaran hari ini jangan lupa absensi seperti biasa, tulis nama dan juga kelas di kolom komentar pada video ini. Komentar juga boleh ditambahkan pertanyaan atau kritik dan saran. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sampai detik ini kepada kita ya. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas peristiwa makan dan dimakan pada sebuah ekosistem, yang dimana di dalamnya ada jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan piramida makanan. Nah, tujuan dari peristiwa makan dan dimakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu keseimbangan ekosistem. Dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah berikut ini. Coba kita renungkan sejenak tentang segala peristiwa yang terjadi di alam ini, sehingga kita sampai di tahap memahami hubungan yang rumit antara makhluk hidup dengan alam ini. Bagaimana hubungan timbal balik ini terjadi untuk mencapai sebuah keseimbangan ekosistem. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencoba membahas sedikit permasalahan sederhana yang berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Mulai dari apa itu keseimbangan ekosistem, ancaman apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, kemudian apa yang akan terjadi pada tingkatan rantai makanan dan jaring-jaring makanan jika keseimbangan ekosistem itu terjadi. Kemudian apa yang akan terjadi jika salah satu organisme pada ekosistem mengalami kepunahan, atau bagaimana upaya untuk kita menjaga keseimbangan ekosistem atau pelestarian ekosistem. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari apa itu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antar komponen-komponen ekosistem berlangsung secara harmonis dan seimbang. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika komponen-komponen penyusunnya dalam keadaan seimbang. Keseimbangan ini dapat terlihat dari piramida makanan, di mana piramida makanan menunjukkan jumlah produsen yang lebih besar dibandingkan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 lebih besar dibandingkan konsumen tingkat 2. Nah, jumlah yang lebih besar ini akan menunjukkan keseimbangan ekosistem. Kemudian, ancaman apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Dalam interaksi alam dan manusia, membentuk suatu hubungan saling ketergantungan atau saling membutuhkan, di mana alam itu membutuhkan manusia untuk menjaga kelestariannya. Kemudian manusia membutuhkan alam untuk mendapatkan sumber daya manusia. Namun terkadang alam yang asalnya sebagai sahabat bagi manusia terkadang dapat menjadi suatu ancaman. Begitupun sebaliknya, manusia dapat menjadi ancaman bagi alam. Nah, resiko tersebut akan menjadikan keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Oke, jadi keseimbangan ekosistem itu dapat terganggu melalui dengan adanya dua faktor ya. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua faktor manusia. Faktor alam adalah faktor yang terjadi akibat bencana alam. Contohnya itu ada gempa bumi, misalnya gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Jika suatu lingkungan terkena bencana alam, biasanya terdapat salah satu komponen ekosistem yang mengalami kerusakan, sehingga lingkungan menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, faktor manusia. Faktor manusia yaitu faktor yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Aktivitas manusia dalam mengeksploitasi alam secara berlebihan, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem.
Nah, contoh dari aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, misalnya ada penebangan pohon secara ilegal yang dipicu oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan papan manusia. Namun keinginan tersebut tidak didasari oleh rasa tanggung jawab yang besar, sehingga terjadi penebangan pohon secara ilegal dan brutal, yang pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam hutan tersebut. Padahal di dalam hutan tersebut terdapat banyak sekali hewan-hewan atau makhluk hidup lain yang menjadikan hutan itu sebagai tempat berlindung dan sumber makanannya. Nah, jika pohon-pohon dalam hutan itu terus ditebang tanpa adanya pengontrolan, akan berakibat buruk juga pada makhluk hidup lainnya. Kemudian contoh lainnya misalnya aktivitas pabrik dan kendaraan yang mengakibatkan pencemaran udara, atau pembakaran hutan yang menyebabkan hilangnya paru-paru udara dan kerusakan ekosistem hutan. Kemudian pembuangan limbah kimia berbahaya ke dalam ekosistem air yang menyebabkan pencemaran air, atau penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya atau dengan pengeboman yang akan mengakibatkan pencemaran air juga. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi karena aktivitas manusia yang secara berlebih mengeksploitasi alam ini. Nah, sekarang coba kita renungkan apa yang akan terjadi pada tingkatan rantai makanan atau jaring-jaring makanan jika terjadi pembunuhan salah satu komponen ekosistem secara liar yang berakibat pada kepunahan suatu organisme penyusun ekosistem. Misalnya kita lihat pada ekosistem sawah ya. Kita tahu di sawah itu biasanya ada apa aja? Ya, di sawah biasanya ada tikus, ada belalang, kemudian ada ular, kemudian ada katak ya, atau ada juga burung. Nah, jika dalam hal ini misalnya petani memasang jebakan tikus untuk memusnahkan semua tikus yang ada di ekosistem tersebut dan menyemprotkan insektisida untuk memusnahkan ulat dan juga belalang yang ada di ekosistem tersebut. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan yang ada di ekosistem sawah tersebut? Oke, jadi jika belalang dan tikus itu dimusnahkan, otomatis populasi belalang dan tikus yang ada di sawah itu akan punah atau tidak ada ya. Di satu sisi, hal ini menguntungkan bagi petani karena hasil taninya akan lebih banyak. Namun pada sisi lain akan merugikan makhluk hidup lain atau populasi lain yang ada di ekosistem sawah tersebut. Misalnya di sini ada katak yang memerlukan belalang sebagai makanannya. Dengan pemberantasan belalang ini, katak kehilangan sumber makanannya sehingga populasi katak akan menurun. Kemudian populasi ular pun akan ikut menurun karena sumber makanan ular itu katak dan tikus, sehingga populasi ular akan terjadi penurunan. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya ekosistem atau terganggunya keseimbangan ekosistem. Jadi apa yang akan terjadi jika salah satu organisme dalam ekosistem itu mengalami kepunahan? Nah, tentunya yang pertama itu keseimbangan ekosistem akan terganggu, itu sudah jelas ya. Bahkan resiko buruknya adalah rusaknya seluruh ekosistem di tempat tersebut. Nah, jika salah satu populasi mengalami penurunan, akan berdampak pada populasi makhluk hidup lainnya. Kumpulan populasi ini kemudian nantinya akan membentuk lagi suatu komunitas, yang kemudian akan adanya perubahan komposisi komunitas dalam ekosistem yang disebut dengan suksesi. Jadi kita akan lanjut pembahasan kita ke suksesi. Apa itu suksesi? Jadi suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam suatu kurun waktu tertentu ya, menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Jadi adanya perubahan komposisi, baik itu dari komposisi ataupun perubahan yang secara drastis dari suatu ekosistem menuju ke perubahan yang lebih stabil atau teratur. Sedangkan suksesi itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada suksesi primer, kemudian ada suksesi sekunder. Nah, suksesi primer terjadi jika suatu daerah yang semulanya itu tidak ada sama sekali kehidupan,
Kemudian berturut-turut hadir populasi awal yang disebut dengan populasi pioner. Contohnya adalah lumut yang tumbuh dari spora. Nah, lumut ini kan dia tumbuh dari spora yang dibawa oleh angin sehingga menempati populasi atau menempati habitat tempat yang dulunya tidak ada, gitu ya, yang dulunya tidak ada ekosistemnya. Contoh dari suksesi primer ini adalah ekosistem yang terbentuk dari daerah bekas letusan gunung api. Misalnya pada suatu hari itu ada gunung api yang meletus, otomatis seluruh ekosistem yang ada di sekitar gunung api itu akan lenyap ya, mulai dari tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu muncul kembali kehidupan di suatu ekosistem tersebut. Nah, dimulai dari adanya lumut yang dibawa oleh angin, kemudian mendukung daya lingkungan di daerah tersebut untuk tumbuh makhluk hidup lain, seperti misalnya ada bakteri ya, mikroorganisme. Setelah ada bakteri itu menyebabkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah ada tumbuhan masuklah makhluk hidup herbivor, kemudian setelah herbivor masuk karnivor. Nah, barulah terbentuk sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua ada suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder ini terjadi ketika suatu ekosistem terbentuk karena ekosistem tersebut mengalami gangguan yang mengakibatkan sebagian populasi hilang atau punah. Dengan berjalannya waktu, kemudian hadirlah populasi baru atau migrasi dari habitat lain ya, sebagai pengganti dari populasi yang sudah punah. Di sini terjadi perubahan komposisi komunitas atau populasi yang bermacam-macam sehingga membentuk suatu yang disebut dengan ekosistem baru yang disebut dengan suksesi sekunder. Nah, contoh dari suksesi sekunder ini adalah terbentuknya ekosistem setelah adanya kebakaran hutan, di mana setelah kebakaran hutan itu pasti ada sebagian populasi yang hilang atau punah, kemudian digantikan dengan populasi baru yang datang ya, yang baru yang datang ke tempat tersebut. Kemudian bagaimana caranya untuk menjaga suatu keseimbangan atau keseimbangan ekosistem atau pelestarian suatu ekosistem. Nah, kita tahu ya, kepunahan flora dan fauna itu dapat ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu yang tadi kita bahas, faktor alam dan faktor manusia. Jadi upaya pelestarian ekosistem itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada yang disebut dengan in situ, kemudian yang kedua ada ex situ. In situ adalah upaya pelestarian ekosistem di tempat ekosistem itu berada, misalnya cagar alam dan taman nasional. Kemudian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat ekosistem tersebut. Jadi suatu tempat yang disediakan menyerupai tempat ekosistem aslinya. Contohnya adalah kebun binatang, kebun botani. Nah, kita pun sebagai manusia patut melindungi dan melestarikan lingkungan ini, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik, agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga. Oke, itu dia pembahasan tentang keseimbangan ekosistem. Nah, seperti biasa, untuk menambah lebih banyak pemahaman kalian tentang materi ini, yuk kita kerjakan LKPD-nya bersama-sama melalui link live worksheet web yang sudah Ibu share linknya di deskripsi video ini. Semoga setelah mempelajari ini, kita lebih banyak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.